Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Terjemahnya, Sadaqallah. terjemahnya. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman, sehingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengannya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, terima kasih. Baca Al-Qurannya bagus, fasih, sudah memenuhi standar. Kalau mau ikut MTQ sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk diambil mantu. Tadi yang baca Ustazah Warsina. Iya, ya, Ayat tadi ya. itu eh, dalam sababun nuzulnya adalah diturunkan kepada ada peristiwa adik atau anak namanya. Itu eh, hubungan. Kalau istilah sekarang itu pacaran mereka itu. Ya, sama Marsat. Sudah mendekati eh, lamaran, tahu-tahu eh, dilarang oleh Nabi, nggak boleh, harus pisah. Bagaimana? Eh, ini saya sama Nabi tidak diizinkan hubungan sama Anda. Saya harus pindah ke Madinah. Oh, berarti kamu tuh menyalahi janji, mengecewakan saya, apa macam. Intinya, inilah larangan orang perempuan non-Muslim kawin dengan Muslim. Berikutnya, ayat berikutnya, ada 3 ayat, silakan. Dapat saja 3 orang. Ustazah, Rosti, Hanifah. Iya, baik. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wa la muttakhidhi akhdan. Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Perjumpahnya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik, makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula untuk menjadikan mereka pasangan yang gelap, siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, cukup. Terima kasih. Baca Qurannya sudah saya dengarkan.
masih memenuhi syarat untuk mengikuti MTQ tingkat kabupaten cabang Merotal. Berikutnya satu ayat lagi Al-Mumtahanah. Siti Sofia, monggo. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggak ada suaranya. Ada suaranya enggak, Pak? Nggak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratin famtahinuhum. Allahu a'lamu bi-imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui keadaan mereka bahwa mereka benar-benar sebagai perempuan-perempuan mukmin. Janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali dari orang-orang kafir mahar yang telah kamu berikan kepada istri yang kembali kafir. Hendaklah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya, terima kasih. Sudah saya dengarkan bacaan Al-Qur'annya. Suaranya indah. Cuman kalau baca Quran itu lain kali. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Siapa saja kalau membaca Quran harus diawali dengan Fasta'idillah minasyaitonir rajim. Diawali dengan ta'awudz dulu. Tapi kalau mau bekerja, mau ngajar, mau nyangkul, mau kerja kemana atau kantor, diawali dengan basmalah. Kalau mengamal bacaan, basmalah. Tapi kalau mengamal baca Quran, fa idza qara'al Quran fasta'idillah minasyaitonir rajim. Ya. Dari 3 ayat tadi itu, yang satu tadi sudah saya jelaskan peristiwanya itu larangan orang mukmin mengawini orang non muslim. Kemudian sama ayat yang ketiga ini yang barusan dibaca tadi itu, ini kasusnya itu peristiwanya ketika ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu damai, ya perdamaian, ya hal-hal yang terkait
dengan kepemilikan orang musyrik Mekah harus dikembalikan. Sebaliknya, yang milik orang Muslim itu juga harus dikembalikan. Tapi tidak mengatur dalam perjanjian itu, tidak mengatur bagaimana kalau suami istri itu berbeda agama. Nah, dalam ayat itu tetap harus dikelirkan. Tidak boleh eh, apa itu karena hubungannya itu kuat, cintanya sangat mendalam, tapi karena beda agama harus dipertahankan, tidak boleh, harus dilepas. Nah, saya bagaimana? Ini kan kaitan dengan mahar, maharnya kembalikan. Kaitannya dengan hati, belum bisa lepaskan. Lepaskan, harus berpegang pada eh, perintah Allah, tidak boleh berhubungan suami istri yang beda agama. Kalau terjadi seperti itu, maka hukumnya berzina. Itu tidak boleh. Nah, silakan. Tadi ada apa yang berkembang? Tanya jawabnya. Diangkat pertanyaannya. Ini namanya tentang balasan. Kalau kita Coba diangkat pertanyaannya. soalnya tadi apa namanya ada pendapat Rasul juga tentang ahli kita yang dibawa di dalam makalah ahli kita itu kriteria ahli kita itu bukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja, tapi Majusi juga termasuk ahli kita, Konghucu dan semua agama selain Islam. Ya, coba dijelaskan, baca lagi. Di makalah itu dijelaskan bahwa kalau pemakalah itu memang itu dari pendapat Rashid Ridho yang termasuk ahli kitab, bukan hanya orang yang mungkin dan Nasrani saja, akan tetapi termasuk juga Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan keyakinan lain, dan pemahamannya bahwa semua keyakinan tersebut pada mulanya berpaham pada Tuhan Yang Maha Esa atau monoteisme dan juga mempunyai kitab suci dan ayat tersebut. Ya, di dalam makalah itu mengangkat pandangan Rasul Ridho, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa ahli kitab itu termasuk Majusi, Mbak Api, Mbak Berhala, Buddha, itu termasuk ahli kitab. Tapi eh, itu ahli kitab apa yang mana? Kita kembali kepada yang perkuliahan kemarin, pertemuan kemarin. Dalam perkuliahan kemarin diangkat surah Al-Bayyinah. Sekarang pertanyaan saya kepada pemakalah. Baca surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikina. Surah Al-Bayyinah ayat 30. Ustaz Rosti Hafi Hanifah. Fadli. Lagi di jalan kayaknya Prof. Hilang sinyal. Saya, Nggak ada sinyal. ya, saya aja yang baca. Ya, silakan. Siapa yang jawab ini? Warsina. Iya, Prof. Ya, silakan. Dibaca alamnya penyilil kabaru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من
بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Nah, إن cukup, cukup, cukup. Lam yukunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Di situ ada dua kalimat. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Satu ahlil kitab. Wal musyrikina dan para musyrik. Berarti ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kitab. Kelompok yang kedua adalah musyrik. Nah, ahlul kitab di dalam surat ini para mufassir kholaf menjelaskan bahwa yang dimaksud ahlul kitab adalah keturunan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel. Keturunan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel. Dari Saudi, mamnu. Kuwait, mamnu. Mesir, Mesir, mamnu. Indonesia, mamnu. Tidak masuk. Jadi yang masuk Alkitab itu adalah keturunan Yahudi Nasrani yang dari Israel. Apa alasannya? Ayo silakan dibaca Surah Bani Israel ayat 2. Ustazah Rosita. Enggak, saya maunya Ustazah Rosita. Rosti ya, Pak? Rosti. Siapa? Rosti. Rosti. Ustazah Rosti. Masih di jalan. Iya, Prof, lagi di jalan. Kayaknya nggak kedengeran atau sinyal. Kayaknya sinyal, Prof. Masih di jalan. Kalau begitu baik datu min ayamin ukhor. Ini paling enak, alasan begitu itu paling enak. Menghindar gak usah menjawab. Baik datu min ayamin ukhor. Diganti hari lain. Anda harus presentasi sendiri nanti. Rosti. 2 kali Anda tidak menjawab. Ustazah Siti Sofia. Tafadhali. Baik, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'al Nah, cukup, terjemahnya. terjemahnya sebentar, Bapak. Artinya, kami memberi Nabi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Nah, cukup. Apa dasarnya kok Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel saja? Dasarnya keturunan Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel itu mempunyai nabi. Nabinya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus khusus untuk Bani Israel saja. Kalau Nabi Muhammad seluruh rahmatan alamin. Tapi kalau Nabi Musa diutusnya khusus orang Bani Israel. Apa kitabnya? Taurat.
kitab Taurat itu namanya kitab samawi, wahyu dari Allah SWT. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu namanya kitab samawi. Nah, kenapa kok yang Bani Israel saja? Karena mempunyai nabi, mempunyai kitab dari samawi. Satu lagi ayat berikutnya, kembali lagi ke Rosti Hanifah, masih di jalan. Ya, Warsina, surah Ali Imran. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Yang lain boleh buka mengikuti, tapi tidak harus baca. Yang baca yang punya makalah saja. Surah Ali Imran, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Ayat 40 berapa itu? 46 atau 48 itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل أن قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله Ya, cukup. Terjemahnya, wa yu'allimul kitaba. Ayo silakan dibaca terjemahnya. Kasihan sinyal bisa Hilang terus sinyalnya, silakan terus. Sebentar, Prof. Nggak ada artinya. Bentar, Prof. Eh, Bapak dari tadi artinya sinyal dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Ayat 49, Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Dia berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Ya, aku cukup. membuatkan Cukup. Pada ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Isa itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya hikmah dan dijadikan rasul untuk Bani Israel. Wa yu'allim kitab wal hikmata wat taurat wal injil wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu diutus khusus untuk Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu setelah di nabinya Nabi Musa, kitabnya kitab Taurat, kemudian periode berikutnya nabinya itu Nabi Isa, kitabnya Injil. Ya, itu sebabnya yang ahli kitab itu keturunan Yahudi dan Nasrani yang dari Israel. Kenapa kok dari Israel saja? Yang bukan Bani Israel tidak boleh. Karena yang dari Bani Israel ini mempunyai nabi, nabinya Nabi Musa. Mempunyai kitab samawi, namanya kitab samawinya Taurat. Setelah itu nabinya Nabi Isa, kitabnya kitab Taurat dan Injil ini kitab samawi.
dari langit dari Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan Al-Quran. Clear masalah kitab, ahli kitab. Musyrik, musyrik itu tidak mempunyai kitab samawi. Orang Majusi itu nggak punya nabi, nggak ngakui Nabi Muhammad, nggak ngakui Nabi Musa, nggak ngakui Nabi Isa. Majusi penyembah api, penyembah bintang, penyembah pohon, penyembah kelenteng, penyembah apalagi itu, eh, patung, matahari, dewa, Buddha, itu musyrik. Musyrik itu tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Nabi, tidak mengakui dan diturunkan, tidak mempunyai kitab samawi, namanya musyrik. Nah, harus bedakan antara kitab dan musyrik. La haula la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Wa akbar. Jadi kalau ayat yang pertama tadi itu walaqad musyrikati, tidak boleh menikahi orang musyrik. Nah, musyrik ini yang tadi ini, nyembah patung, berhala, majusi, mbak api, mbak bintang, mbak pohon. Ini yang tidak boleh. Yang boleh apa? Ahli kitab. Tapi ahli kitab itu pun tertentu pada masa eh, eh, turunan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani Bani Israel. Kenapa? Karena mereka ini mempunyai nabi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kitabnya Taurat dan Injil. Sebelum Al-Quran turun. Kalau Al-Quran sudah turun, itu sudah banyak dirubah-rubah. Yuharrifuna kalimah mawadhi. Tempatnya di sini, di sini, di sini, di sini. Contoh perubahannya, eh, di dalam kitab Injil itu peraturan pemimpin yang selingkuh, kalau yang eh, pelakunya itu pejabat, maka hukumannya cukup dianguskan saja, ditangkap saja pipinya. Tapi kalau yang berbuat itu rakyat, harus didenda 100 kali. Ini contoh contoh soal bahwa kitabnya itu sudah banyak dirubah. Nah, bagaimana dengan Alkitab yang di dunia sini? Itu sudah jauh ini, sudah dirubah lagi. Banyak perubahannya.
Jadi kalau di makalah tadi itu disamakan musyrik dan Alkitab, itu perlu ditanyakan itu rujukannya itu. Kalau di makalah pendapat kita berarti motif itu sudah ada sebelumnya, terus punya yang nah apa masih persembahan, berarti sebenarnya dari belasan akun kita sekarang sudah bisa ada. Ya, Jadi betul yang disampaikan Sofi bahwa di kita itu pasir pakai motor juga ada juga yang pasir dan pasir kosnya boleh misalnya tidak diamkan dengan profesional juga ada yang memungkinkan bahwa ayat tersebut dan kita pastinya kalau pusing tadi sepakat semua ulama tidak dibolehkan paham. Jadi untuk yang ahli kitab ini yang sebagai penafsiran itu ada yang menafsirkan bahwa ahli kitab ini tadi disebutkan konteksnya bukan zaman dulu saja, zaman sekarang masih kita hitung ahli kitab. Kenapa itu ya? Terus kemudian ini misalnya ahli kitab pada ayat tersebut ada poin kita yang tadi yang konteksnya serius Islam, konteksnya sekarang. Jadi ada mufassir yang memaknai ahli kitab itu ya tetap Yahudi Nasrani mau dahulu Islam. Terus kemudian kalau kita berpegangan dengan penafsiran ayat tersebut dengan ahli kitab yang masih ada sekarang, dan kemudian ayat penafsiran itu kita gunakan sebagai alternatif untuk ketika ada kita pengen mendakwai seorang muslimah, seorang kafir yang Yahudi atau Nasrani dengan tujuan untuk agar dia ikut bersama kita masuk ke Islam tanpa paksaan, karena di Islam pun ada lain banget. Mungkin dari mana? ya, itu perlu dikaji kembali. Ahlul kitab yang dimaksud oleh penafsir kontemporer itu apakah termasuk ahlul kitab yang dijelaskan dalam tafsir Tabari, dalam tafsir klasik, bahwa ahlul kitab itu mempunyai koin. Ya. Kalau itu yang dimaksud ahlul kitab yang dulu juga sekarang, lalu apa bedanya musyrik dengan ahlul kitab? Padahal dua berbeda. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Nah, tapi kalau mufassir klasik, saya Tabari, termasuk saya Abdu, itu kontemporer itu, saya Abdu, Bapak Azhar. Itu mengatakan bahwa Alkitab itu yang dimaksud adalah Alkitab yang seperti saya jelaskan tadi itu. Yaitu turunan Yahudi dan Nasrani yang dari Bani Israel. Karena Yahudi dan Nasrani Bani Israel itu mempunyai nabinya Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Kitabnya kitab Taurat, Samawi. Sedangkan orang musyrik itu tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Nabi, tidak mendapat kitab Samawi, tidak dipimpin oleh Nabi Musa, tidak dipimpin oleh Nabi Isa. Ya. Yuharrifuna kalimah mawadi. Sudah banyak berubah-ubah kitabnya. Ya, saya juga nggak berani membantah pandangan Prof. Koresiat. Saya hormat sama beliau. Saya hormat sama beliau Hamka. Saya hormat sama penafsir Kemenak, karena itu juga tim, dilakukan tim. Saya hormat sama Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili itu andalan dari Istiqatul Hikam. Istiqatul Hikam itu pendirinya
eh, Kiai Hasyim Muzadi. Keinginannya itu, favoritnya itu alumninya jadi mufasir seperti Syekh Muhammad Zuhaili internasional. Jadi seperti mufasir Quraisy ala Indonesia. Saya hormat. Mana Alfika? Tentang Sahal. Dan sahal dan teknologi. Oke. Alfika juga. Dari Mesir. Mana? Alfika. Alhamdulillah. Jadi tolong itu, saya hormat ya. Tapi itu perlu dikoreksi. Ya. Tapi itu sebenarnya kalau semuanya kita adalah kebaikan. Pengen ini seseorang. Mudah-mudahan kita lagi adanya di kita. Ya, Lakukan ini Dengan tujuannya tadi dakwah. dengan tujuan dakwah. Iya. Ada nggak jaminan bahwa dia itu pasti bisa bisa kawafir tadi itu terjaga keyakinannya. Sekarang terlepas dari pandangan Syekh Muhammad Zuhaili, Syekh Quraisy Shihab, Buya Hamka, Kamena, ya. Coba lihat fatwa MUI. Ya, fatwa MUI. Fatwa MUI itu fatwanya adalah kumpulan-kumpulan dari ulama yang tergabung di ormas-ormas seluruh Indonesia. Dari PBNU, dari Muhammadiyah, dari Matla'ul Anwar, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah, RT, Persis, Persibaya, Persib, Persija. Ulama-ulama ormas ini kumpul dari satu, membahas satu masalah, tujuannya satu, sama. Nah, dilihat dulu fatwa MUI. Seperti apa? Haram. Titik. Maksud masalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini satu masalah dibahas oleh pimpinan pondok pesantren ulama-ulama yang tergabung di Nahdlatul Ulama. Apa? Kalau yang FPI sama tadi dia disebutkan nggak boleh Haram. FPI membolehkan dengan ahli kita. Siapa? Dengan syarat dengan syarat Apa syaratnya? harus lolos. Memperbolehkan menikah dengan Dengan syarat cantik orangnya. Itu pasti itu. Kalau tadi yang profesor presiden itu tetap ada catatannya gitu. Kenapa? Ada catatan boleh, tapi dengan konteksnya. Konteksnya di wilayah itu jadi mungkin melihat konteks di wilayah itu. Ketika banyak madorot, banyak kerusakan yang ditimbul tetap haram. Tapi memperbolehkan tapi dengan syarat. Ilat, apa ilatnya? Kalau yang profesor presiden sama Iya. dia tadi. Jadi haram sama kami semuanya haram. Untuk yang di sini ya itu tulisannya boleh tapi kurang jelas keterangannya. Terus sekali juga. Ya, kalau MUI mengharamkan. Kalau Muhammadiyah, terjemah Muhammadiyah mengharamkan. Haram kawin dengan musyrikat atau musyrikat. Ilatnya, lihat kondisi dan situasi. Itu berlaku al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku menurut situasi dan kondisi. Kondisi seperti apa dibolehkannya? Ilat itu. Jadi bukan nasnya. Ilatnya. Terus untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Sahal tadi itu. Dalam keadaan terpaksa kita itu menikahi non-muslim.
terpaksa ya. Agak terpaksa kan nggak apa-apa. Iya. Terpaksa. Kalau nggak terpaksa berarti nggak boleh. Nah, Kalau nggak, misal kalau nggak dinikahin mau buat salah lu gitu. kalau nggak dinikahi, dia bunuh diri gitu. Apakah jadi nikah palsu? Atau gimana? Ya, kita lihat di Al-Mumtahanah tadi itu. Coba dibaca Al-Mumtahanah, Ustaz Sahal. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Al-Mumtahanah itu terus 28 ayatnya terakhir, paling gampang terakhir. Oh, berarti sebelum akhir, seperti itu. Di atasnya. Yang sambil kafilah salma faktum. Iya jakmul nanti. Ibayi, nah, kalau waktunya habis kasih tahu ya, jangan sampai mengambil waktunya yang lain. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لكم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Dan wala tumsiku binisawil kawafir. Coba itu ada mufradnya itu. Apa itu artinya itu dalam musik binisawil kawafir? Dan janganlah kalian berpegang pertalian. Mempertahankan waktu sikap yang sama bertahan dengan tali pernikahan. Jangan karena ini pernikahan sudah lama berbeda agama. Karena ada perjanjian Hudaybiyah harus dilepas. Ya, harus dilepas. Tidak boleh yang muslim dan non muslim. Ya, tapi saya kan cinta banget. Istri saya kan cantik. Apalagi Mbak Heno. Nggak bisa, tetap harus dilepas. Tetap harus dilepas. Kan saya sudah bayar mahar, kembalikan maharnya. Bagaimana itu suami saya begini, begini, gini, gini. Pokoknya nggak bisa lepaskan. Jangan berpegang pernikahan, berpegang prinsip agama. Kamu tak boleh. Kamu masih khawatir nanti nggak dapat gantinya seperti itu. Allah akan memberi ganti yang lebih bagus. Jaminan dari Allah SWT. Jadi yang dipegang jangan karena cinta.
Karena cinta itu hawa nafsu, keinginan manusia. Yang dipegang adalah agama. Ya, tapi bagaimana? Saya tujuannya kan dia supaya masuk Islam. Ya. Tapi agama tetap melarang. Nanti Allah akan mengganti. Sudah kamu tinggalkan. Safir tajid iwadon aman tufariku. Imam Syafi'i itu. Ya, kamu tinggal aja. Pergi merantau nanti Allah akan menggantinya. Ya Ustaz Sahal ya, kalau udah ada hubungan, lepas. Jangan karena hawa nafsu. Jangan karena hawa nafsu, tapi yang dipegang adalah agama. Tapi bagaimana? Ada orang Indonesia sekarang ini justru yang mengesahkan itu Ustadz. Ini daripada dia ini yang terjungsi sudah kawinkan aja. Di mana kawinnya? Di gereja. Orang Islam masa di gereja? Nggak boleh. Kalau non-Muslim di catatan sipil. Orang Islam di KUA. Mau gimana? MUI ya nggak membolehkan. Muhammadiyah nggak membolehkan. NU ilatnya. Tergantung situasi dan kondisi. Itu juga proporsional. Nah ini perlu ditanyakan. Ustadz siapa yang mengawinkan, membolehkan tadi itu? Jadi pertanyaannya, wani piro? Wani piro itu mau berapa, dapat berapa gitu. Nah bagaimana kalau ada kasus ini seperti tadi itu, supaya tetap perkawinannya itu tetap diakui, tercatat sebagai warga negara. Kasus seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sahal tadi itu, ini sudah matang hubungannya itu. Tak bisa, harus dilaksanakan. Supaya dapat tercatat sebagai penduduk rakyat Indonesia. Boleh kawin di negara yang tidak ada peraturan, tidak ada larangan, tidak agama. Ya katakanlah kawin di Amerika Serikat, sekarang sedang konflik musuh Iran, kawin di sana beda agama. Nanti pulang ke Indonesia, lapor ke catatan sipil. Kalau kawin di Indonesia jelas nggak bisa. Ya. Kementerian Agama sudah menolak. Muhammadiyah sudah menolak duluan. MUI menolak. NU, Prof. Kesian, ya dulu mari lagi wujudan agama. Ya. Kawin di luar negeri, pulang-pulang lapor ke catatan sipil. Perkawinannya tetap terlarang, hanya tercatat sebagai warga negara Indonesia saja. Berarti kayaknya setiap pernikahan, setiap kan udah menikah nih, walaupun terlarang, berarti setiap kumpulnya itu termasuk haram. Zina. Situ ketika lapor di catatan sipil dapat buku nikah apa ya? Buku nikah nggak dapat. Nggak dapat. Hanya dicatat ini termasuk warga negara Indonesia. Termasuk warga negara Indonesia. Boleh.
Boleh ngurus KTP, boleh ngurus kartu keluarga. Oke. Tapi kartu apa nikah tidak boleh, nggak bisa. Kementerian Agama KUA tidak akan mengeluarkan. Berarti anaknya Alat-alat itu termasuk hasil hubungan yang nggak sah. Anaknya nanti bisa dapat ahli warisnya apa? Tidak. Lah nyari muslim atau kafir tidak boleh saling mewarisi. Walaupun itu dalam hukum negara. Ya, Hukum. nggak dapat. Kalau waris Islam nggak dapat. Tapi kalau catatan negara, harta konogiri yang dapat. Konogiri. Ini nanti ya. Apa sih namanya? Bukan. Wasiat. Hibah, wasiat. Baru boleh tapi kali itu. Hibah boleh, wasiat boleh, tapi itu ada ketentuannya juga. Ya. Tapi tidak boleh saling mewarisi. Nah, di sini ada perbedaan. Kenapa kalau eh, kawin musyrik tidak boleh? Kalau kita boleh tertentu, tapi sembelihannya boleh. Al yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini makanan-makanan yang disembelih oleh non-muslim boleh. Alkitab maksudnya. Al yauma uhilla lakumut thayyibat. Atau amulani atau kita hilul lakum. Atau hilul lakum. Makanan kita boleh dimakan mereka, makanan mereka juga boleh kita makan. Itu apa konteksnya? Ya. Kalau makanan eh, kalau perkawinan tadi itu kaitannya dengan ahli waris, keturunan dari hasil zina, per, apa, perkawinannya itu tidak sah, zina, persetujuannya itu zina, kemudian melahirkan anak hasil zina. Kemudian tidak boleh saling mewarisi. Tapi kalau sembelihan non-muslim, sepanjang itu yang disembelih itu makanan zatnya dari hewan yang halal, boleh. Ya, dari sapi, dari kambing, dari ayam, boleh. Tapi kalau dari babi, dari ular, jelas tidak boleh. Kalau jelas makanannya itu dari binatang yang halal, dari kambing, ayam, sapi, sepanjang, walaupun nggak baca basmalah, tapi Anda cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah boleh. Tapi kalau sudah jelas-jelas bahwa itu dari makanan yang terlarang, maka tidak boleh. Nah, kalau sembelihan non-muslim itu dibolehkan karena tidak terkait dengan keturunan, tidak terkait dengan mewarisi. Abah izin bertanya, Abah. Monggo. Misal ada keluarga ini, Mbak ya, suami istri dan anak. Terus mereka masuk Islam itu harus nikah lagi nggak, Mbak? Mereka masuk Islam cukup membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Iya, tapi perlu nikah lagi nggak, Mbak? Ya kalau sudah baca syahadat boleh nikah. Itu.
Maksudnya memahami lagi pernikahannya. Bagaimana yang suami istri sebelumnya Islam, kemudian sama-sama musuh Islam, apakah akan nikahnya perlu diperbarui apa yang Harus tajdid nikah, tajdid perbarui nikahnya. Ya, mantap lagi. kalau ganti nama kan nih, misalkan maknanya dia kayak ya Inggris gitulah. Sedangkan makna itu Tuhan, apa karena yang terjadi itu setiap orang yang masuk Islam biasanya dikasih nama dulu. Apakah itu wajib atau boleh saja? Tidak harus. Tidak. Yang penting namanya jangan makin ada benar. Kasih nama yang bagus-bagus, saja etikanya nama bagus ya. Namanya tadinya dia Kristen termasuk Islam, tadinya Yesus ganti Yusuf, nah gitu. Yang jadi Joseph. Yosef boleh. Abraham jadi Ibrahim. Satu pertanyaan mungkin. Ya, boleh. Kalau di ajaran disebutkan kalau yang ulama kita menjadi azma itu. Nah, apakah boleh walinya itu misalkan anaknya lagi biasanya kan banyak di Yaman itu santri-santri yang anak kita di sana. Tapi walinya di Indonesia. Apakah boleh secara online? Sedangkan sekarang kan untuk online luar biasa sekali. Apakah walinya itu bisa secara tidak? Tapi akadnya akad nikahnya tetap secara sore, secara jelas. Tertulis di sana. Namanya ada di sana akan menjauh jarak. Ya. Apakah diizinkan? Atau dibolehkan? Kawin online. Walinya saja. Ya. Walinya kan ada di Indonesia. Taruh asalnya bulan madunya juga harus online. Mau begitu, kawinnya online tapi malam pertama online juga. Ya, jadi bagaimana kalau sekarang sudah teknologi canggih, akad nikahnya online, Bukan lagi walinya. Hanya lagi akan nikah di Itu di syarat wali itu bisa diaturin dengan kehadiran dua saksi. Itu harus hadir apa enggak itu? Tapi kalau coba dilihat dulu ya salah saksi itu harus hadir apa enggak. Tapi kalau pengantinnya itu harus hadir. Iya. Ya, pengantinnya. Jabat tangan. Atau mewakilkan telepon dengan yang lagi ada di mana? Via telepon itu sifatnya itu tidak secara langsung. Kalau telepon di orang sana untuk ke kerabatnya mungkin kalau saya menikah Itu saksinya ya, walinya. walinya. Siwat penyampaian untuk diwakilkan itu apakah harus disampaikan secara langsung atau apakah boleh melalui telepon? Saya belum baca itu ya, coba dipelajari nanti.
Jadi untuk saya tahu ya, saya mau hukum dulu, saya belum bisa menjawab, tapi silakan dikaji kembali syarat-syarat saksi tadi itu dibaca saja di kitab fikih masalah sigot atau nikah. Kalau misalnya yang nikah nih, itu boleh nggak? Maksudnya dia di mana, tapi diwakili di keluarga itu cowok. Nggak harus cowok. Oh, cowoknya nggak ada. Nggak ada. Jadi ceweknya nikahnya di Indo, suaminya di Vincent. Terus nikahnya virtual. Walinya di Indonesia. Ya itu sama kayak bukan nanti. Walinya. Cuma lainnya. Tapi dengan ini, dengan apa? Ya, boleh. Jadi kalau tadi itu walinya nggak hadir, tapi pengantainya hadir dua-duanya. Nah, sekarang lain tanyaannya, sekarang walinya hadir, pengantainya tidak hadir. Itu ya. Gimana dia menyatakan kopi itu nikah tidak, tapi dia nggak ada. Diwakilkan. Ya, tapi malam pertamanya diwakilkan juga. Ya terlepas boleh dan tidak ya, saya belum tahu itu. Tapi apa enaknya itu kawin online tapi jam kumpulnya online. Apa enaknya tujuan tujuan nikah itu cari kenikmatan kok. Malah online. Boleh lah kalau beli buku, beli handphone online. Tapi nikah itu kan tujuannya cari kehidupan, melanjutkan keturunan, mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah itu adalah perkumpulan suami istri itu nikmat, belum belum pernah merasakan. Ya, nikmat itu dunia salah satu kalau kabar. Rumsun, baku pelatun, satu nggak usah saya teruskan. Kok kenapa? Kok mesti online? Cari kenikmatan. Tapi saya nggak bisa menjawab. Saya belum tahu. Ini logika saja. Ya. Apa nikmat? Ya, tapi online. Ya, tujuan nikah itu untuk mencari kenikmatan. Jadi habis kopi itu nikah, kebal tuh. Habis kopi itu langsung kebal tuh. Oh ini sudah kopi itu tapi masih angen-angen terus menghayal. Yuk, yang lain silakan masih ada lagi yang akan sudah habis. Iya, ya. Baik, kalau sudah habis waktunya, apa yang berkembang tadi, tolong nanti Ustazah Rosti dicatat sebagai tanya jawab. Kemudian pertanyaan dari saya juga nanti dicatat. Nah, apa bedanya kalau perkawinan non-muslim tadi itu tidak boleh, tapi kalau sembelihannya boleh. Apa perbedaannya? Tapi jangan menurut saya, merujuk pendapat-pendapat ini gitu. Ada 3 pertanyaan, tolong nanti ditulis ya, jadi perbaikan makalah dan menjadi nilai UAS.
Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'na malam tanah walimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqina fiddin alimna bitta'wil. Allahumma ja'al awladana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wal khair wal ta'atillah wal salam makalam wa salat ala taala. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh mahasiswa-mahasiswi saya yang di IIKI, yang di PTIK, yang di STKD kelak jadikan ulama berkaliber nasional dan internasional. Sebagian jadikanlah pemimpin sama satunya, sebagian jadikan perusahaan satu, sebagian jadikan polisi satunya yang berdasarkan Al-Quran yang benar. Sekurang-kurangnya nas mudahkanlah seluruh urusan, bukakanlah itu kecerdasan untuk memahami kita. Ya Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Untuk pemakaman berikutnya saya minta 2 hari sebelumnya sudah dikirim, terus saya baca. Dan saya minta yang online gantian, yang presentasi wajib al-qudur. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.